Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari suatu hal yang baru, yaitu tentang asal-usul Muhammadiyah. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak, apa itu Muhammadiyah? Jadi teman-teman, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk belajar agama yang murni, langsung dari Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah juga sangat peduli dengan pendidikan, kesehatan, dan amal. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan banyak tempat ibadah. Wah, keren banget ya Muhammadiyah. Yuk, kita lanjut mengenal siapa pendiri dari Muhammadiyah. Yuk, kita lanjut. Nah teman-teman, kalau ada organisasi besar, tentu ada juga orang hebat yang mendirikannya. Kira-kira, siapa ya tokoh yang mendirikan Muhammadiyah? Jawabannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang ulama yang sangat cerdas, rajin belajar, dan peduli pada masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Beliau ingin agar umat Islam kembali belajar agama dengan benar sesuai Al-Quran dan hadis, tapi tetap hidup maju dan peduli dengan ilmu pengetahuan, kesehatan, dan sosial. Wah, luar biasa ya perjuangannya. Selanjutnya ada yang tahu tidak kota kelahiran Kiai Haji Ahmad Dahlan? Yuk, kita lanjut. Nah teman-teman, tadi kita sudah tahu ya kalau pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang yuk kita kenalan lebih dekat lagi. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta, tepatnya di daerah Kauman, pada tanggal 1 Agustus 1868. Yogyakarta itu kota istimewa di Pulau Jawa loh. Nama asli beliau adalah Muhammad Darwis. Nanti, setelah dewasa dan pergi menuntut ilmu, barulah beliau dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayah beliau bernama Kiai Haji Abu Bakar, seorang khatib terkenal di Masjid Besar Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah, wanita solehah yang sangat baik hati. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau tumbuh dalam keluarga yang sangat taat beragama dan suka menolong sesama. Sejak muda, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah dikenal sebagai orang yang cerdas, suka membantu orang lain, dan selalu ingin belajar tentang Islam lebih dalam. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang taat beragama, dan sejak kecil sudah terbiasa mendengar bacaan Al-Quran, hadits, dan kisah para sahabat Nabi. Wah, luar biasa ya semangatnya sejak muda. Beliau tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tapi juga ingin membawa perubahan untuk umat Islam di seluruh Indonesia. Wah, gak heran ya kalau beliau tumbuh menjadi sosok yang hebat dan menginspirasi. Lalu, kira-kira di mana ya beliau menimba ilmu agama saat masih muda? Yuk, kita lanjut. Kita akan membahas pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi teman-teman, sejak kecil, Ahmad Dahlan, yang dulu masih bernama Muhammad Darwis, belajar ilmu agama langsung dari ayahnya dan para ulama di Kampung Kauman, Yogyakarta. Beliau belajar di pesantren lokal dan juga di Masjid Gede Kauman, tempat ayahnya menjadi khatib. Setelah belajar dasar-dasar Islam seperti Al-Quran, fikih, dan tauhid, beliau pun melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Saat berusia sekitar 15 tahun, beliau berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu lebih dalam di Mekah. Beliau belajar di lingkungan Masjidil Haram dan berguru kepada para ulama besar, seperti Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama asal Minangkabau yang sangat terkenal. Di sana, beliau belajar tentang tauhid, tafsir, hadis, hingga ilmu falak atau ilmu perbintangan. Nah, disinilah pola pikir Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berkembang. Beliau mulai memahami bahwa umat Islam perlu kembali kepada ajaran yang murni, dan harus bangkit dengan ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan tradisi. Sepulang dari Mekah, beliau membawa ilmu dan semangat besar untuk memperbaiki keadaan umat Islam di Indonesia. Dan mulai mendirikan Muhammadiyah. Wah, luar biasa ya beliau tidak hanya pintar, tapi juga berani menimba ilmu jauh ke negeri orang. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya, siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan bagaimana asal-usul berdirinya Muhammadiyah. Kita juga belajar bahwa Muhammadiyah bukan hanya organisasi biasa, tapi gerakan besar yang ingin membawa umat Islam menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih peduli. Beliau adalah sosok yang luar biasa, beliau cerdas, berani, dan punya semangat tinggi untuk memperbaiki masyarakat. Semoga kita semua bisa meneladani semangat beliau ya, rajin belajar, jujur, suka menolong, dan tetap semangat menjalankan ajaran Islam. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.